rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Ya. Menak bandingkan aturan toa masjid dengan gonggongan anjing. Menteri Agama, Menak, Yakut Kholil Koumas menerbitkan surat edaran mengatur penggunaan toa di masjid dan musala. Yakut lalu membandingkan aturan tersebut dengan gonggongan anjing. Soal aturan azan, kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid musala menggunakan toa, tidak. Silakan. Karena itu syiar agama Islam, katanya di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022. Soal aturan azan sekarang. Oh iya itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Meskipun begitu, ia minta volume suara toa diatur maksimal 100 desibel. Selain itu, waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Tetapi ini harus diatur bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang, 100 desibel maksimal. Diatur kapan mereka bisa mulai gunakan speaker itu sebelum dan setelah azan. Tidak ada pelarangan, Yakut menegaskan. Yakut menilai aturan dibuat hanya untuk menciptakan rasa harmonis di lingkungan masyarakat, termasuk meningkatkan manfaat dan mengurangi yang tidak ada manfaatnya. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan, katanya. Soal Aturan azan sekarang. oh iya itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja diatur bagaimana volume speakernya, itu toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis. Yakut menilai suara-suara toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya, jika dinyalakan dalam waktu bersamaan, akan timbul gangguan. Karena kita tahu, misalnya ya di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100-200 meter itu ada musala masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka menyalakan toa bersamaan di atas. Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya, katanya. Kita bayangkan lagi, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim menghidupkan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng, itu rasanya bagaimana, kata Yakut lagi. Ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya suara gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu kompleks, misalnya kiri, kanan, depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Suara-suara ini, apapun suara itu, harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musala masjid silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada terganggu, katanya. Yakut kemudian meminta agar suara toa diatur waktunya. Jadi niat untuk syiar tidak menimbulkan gangguan masyarakat. Agar niat menggunakan speaker sebagai untuk sarana, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan dan tidak mengganggu, kata Yakut.